Kemudian gurunya juga kita sudah memfinalkan perencanaan untuk merekrut guru, di mana ketua satgasnya di sini adalah yang memimpin adalah Dikdasmen. Kurikulumnya sudah cukup matang, yang memimpin adalah Dikti dan Dikdasmen. Kalau raket jadinya udah sampai mana? Iya, ini mau lapor ke Presiden ini tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2025 ini. Ya tentu kita akan menyampaikan mulai dari kesiapan sarana prasarananya, kemudian kesiapan dan rekrutmen guru, kemudian siswa, dan yang terakhir nanti lain-lain lah sebagai pendukung dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat itu. Contoh sekarang udah berapa? Yang pertama tentu sekarang usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat ya, udah lebih dari 200. Baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita asesmen dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 yang siap ya, yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial, tapi sekarang yang dalam proses asesmen tahap 2 ini adalah ada sekitar 82, baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025. Nah itu jumlahnya sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh BU. Kemudian gurunya juga kita sudah memfinalkan perencanaan untuk merekrut guru, di mana ketua satgasnya di sini adalah yang memimpin adalah Dikdasmen. Kurikulumnya sudah cukup matang, yang memimpin adalah Dikti dan Dikdasmen. Lalu yang siswa kita dengan BPS ya, di titik-titik lokasi yang akan kita dirikan itu untuk diperoleh data keluarga miskin, miskin ekstrim dari desil 1, desil 2. Nah dari situ nanti akan kita ketahui lebih lanjut tentang berapa sebenarnya yang bisa diselenggarakan pada tahun ini. Itu untuk sekolah. 53 itu diresmikan kapan? Ya nanti insya Allah di tahun ajaran baru ya. Tapi sekarang kita matangkan, mudah-mudahan bisa lebih dari 53 titik. Mudah-mudahan nanti kalau asesmennya beres, yang 82 ini di situ akan kita ketahui kira-kira berapa semuanya. Gus, Sekolah Rakyat kan ingin melibatkan pihak swasta ya, itu apa tujuannya sih Gus? Enggak, jadi tetap ini sekolah tentu pihak swasta itu dalam rangka untuk turut berpartisipasi penyelenggaraan sarana prasarana. Jadi sementara itu, jadi penyelenggaraan sarana prasarananya, gurunya dan lain sebagainya nanti masih ASN. Sementara keputusannya seperti itu. Keseluruhan dana Mensos berarti? Bukan ke dana Mensos, dana APBN ya. Misalnya sarana prasarana nanti yang membangun ya PU gitu, bukan Kementerian Sosial, yang bangun adalah PU. Tahap awal 100% yang udah ada atau bangun baru semua? Sebagian besar yang sudah ada. Yang sudah ada mungkin perlu renovasi, tambahan-tambahan gedung atau tambahan-tambahan kelas, tambahan-tambahan ruangan gitu. Yang tahap pertama ini. Nah, nanti baru di tahap berikutnya di tahun 2025 juga akan dimulai di beberapa titik pembangunan dengan prototipe yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang kita. Status gurunya nanti apa, Gus? Status gurunya nanti apa? Nah ini lagi dimatangkan ini. Ya sementara masih ada beberapa pilihan ya dari ASN, penugasan ASN gitu, atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat itu, yang lulus pendidikan profesi guru gitu. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan terus. Bagaimana pemerintah menjamin tidak ada diskriminasi di tata kelola pendidikan kita yang sudah ada begitu? Ya nanti kan kita akan berbagi tugas, karena di sini kan tidak hanya Kementerian Sosial ya, jadi Dikti juga Kementerian Dikdasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu.
penyelenggaraannya pemerintah, jadi kita keroyokan. Raketnya nih ke depannya kayak gimana nih? Ya pokoknya warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang lebih baik, itu intinya itu. Sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan, setiap kabupaten rencananya ada. Setiap kabupaten, ini Mendagri kerja sama kepala daerah nantinya bagaimana? Kemensos yang akan memimpin leading sektornya, Pemda hendaknya menyediakan tanah. Diresmikan kira-kira kapan? Ya semaksimal mungkin secepatnya. Ya, yuk. Boleh dijelasin sedikit Mas, tadi pertemuannya analis ketemu sama siapa di istana gitu? Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Hari ini tadi kantor komunikasi kepresidenan kami mengundang juga Badan Kebijakan Fiskal diwakili oleh Pak Kepala langsung, Pak Febrio. Kita berdiskusi dengan para analis, para ekonom terkait kebijakan dan outlook ekonomi Indonesia ke depannya. Kami paham betul ini adalah komitmen Pak Presiden, Pak Prabowo untuk meningkatkan kualitas dan juga intensitas komunikasi kepada semua kalangan. Jadi ini para pelaku pasar adalah salah satu sektor yang luar biasa pentingnya untuk negara ini. Kita ingin dapat masukan, kita dapat saran, dapat rekomendasi. Banyak sekali tadi teman-teman memberikan pandangan terhadap ekonomi negara kita. Dan alhamdulillah masih pada optimis, pada semangat, dan mereka juga berkomitmen untuk membangun negara ini bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kita apresiasi diskusi pada hari ini, dan tentunya mudah-mudahan ini terus berlanjut ke depannya. Salah satu rekomendasinya tadi apa? Rekomendasinya ada komunikasi yang secara konstan dilakukan kepada para pelaku pasar, para ekonom. Jadi ini kita akan langsung action supaya secara konsisten kami dari kantor komunikasi kepresidenan, dari kementerian, dari lembaga-lembaga di pemerintahan ini terus berkomunikasi secara intens dengan para pelaku pasar, para ekonom. Ya, mereka ini memegang peranan yang luar biasa penting untuk negara kita. Tadi dibahas juga Mas, ini kan kondisi bursa saham beberapa hari ini dan hari ini masih anjlok ya. Hampir trading halt juga hari ini gitu. Tadi sempat dibahas juga nggak sih kondisi-kondisi seperti ini? Ada beberapa faktor yang disampaikan, tapi pada intinya mereka confidence, mereka punya satu semangat yang sama. Saya rasa bahwa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sudah semakin terlihat dampaknya. Namun memang mereka meminta kita mengkomunikasikan dengan konsisten, tadi yang saya bilang, dengan tentunya jelas dan lugas. Jadi ini juga mempengaruhi pengertian para pelaku pasar, para ekonom terhadap kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo punya. Kemarin waktu rapat paripurna hari Jumat lalu, Pak Prabowo sampaikan komitmen beliau ingin meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan intensitas dan konsistensi komunikasi dari semua jajaran di bawah Presiden Prabowo. Dan ini akan kita lakukan segera. Artinya akan dibuat rutin atau di saat akan pengambilan kebijakan strategis gitu, Mas? Oh, insya Allah kalau bisa kita buat rutin ya, karena ada beberapa sektor yang kita juga harus menerima masukan secara konsisten. Jadi nggak bisa hanya sekali-sekali ya. Salah satu sektor itu adalah sektor ekonomi tentunya. Pak Prabowo punya cita-cita besar, ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan salah satu yang memegang peranan ini ya tentunya para pelaku pasar dan para ekonom yang datang pada hari ini. Setiap apa berarti? Oh, nanti kita pikirkan mekanismenya, tapi yang pasti hari ini bukan pertemuan terakhir buat kami, jadi nanti akan dilanjutkan secara konsisten. Sebelumnya kan ada wacana juga Pak Prabowo mau ketemu langsung sama pelaku pasar gitu. Kalau tadi ada permintaan langsung juga nggak sih dari pelaku pasar buat ketemu langsung sama Pak Prabowo? Ya tentunya semua pengen ya bertemu, jadi mudah-mudahan nanti kita doakan Pak Presiden segera mendapatkan slot waktu. Tentunya Bapak juga ingin mendengar saran-saran, rekomendasi daripada para pelaku pasar, para ekonom, dan mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan dan mendukung
supaya itu terjadi juga gitu. Jadi kita menunggu juga waktu dari Pak Presiden.